Nenek minta cicit sama Al, ya Nek, kata Aleta. Dari kalian berdualah, kalian cucu nenek, ucap Wardina. Ale masih belum mau nikah, Nek. Ale masih terlalu muda, Al itu sudah cukup umur untuk menikah, ujar Aleta bertingkah manja pada sang nenek. Begini saja, masalah ini nanti kita bicarakan pada keluarga besar. Oma dan opa kalian harus diberitahu terlebih dahulu, kata Ram. Lebih cepat lebih baik Hani, cahaya menimpali. Bun, rengek Aleta. Bunda juga pengen menimang cucu, jawab Cahaya tanpa beban. Nenek, rengek Aleta pada Wardina. Nenek juga mau cicit, selagi nenek masih hidup, kata Wardina. Sayang, rengek Aleta pada Ars. Aku nikah besok pun tidak masalah, jawab Ars enteng. Mengapa tidak ada yang mau membantuku? Tanya Aleta. Aleta terlihat galau karena tidak ada satupun yang mendukungnya. Sementara Ars sudah tersenyum lebar. Karena dalam bayangannya sebentar lagi akan menikah dengan orang yang paling ia cintai. Nyonya, makan siang sudah siap, ucap pelayan. Astaga, sampai lupa untuk makan siang, ucap Cahaya. Mereka pun pergi ke dapur untuk makan siang yang sudah terlewat. Mungkin karena keasikan ngobrol jadi mereka melupakan makan siang. Ini bukan lagi makan siang, tapi makan sore, kata Aleta. Ya habisnya kelupaan, jawab Cahaya. Makan dulu, nanti baru lanjut ngomong, tegur Ram. Mereka semua pun terdiam. Mereka melayani pasangan masing-masing, Aleta melayani Ars. Faye melayani Aldebaran, Cahaya melayani Ram. Hanya Wardina dan Geral yang sendiri-sendiri. Mereka pun makan dalam diam, tidak ada yang berbicara sama sekali. Setelah selesai makan, mereka semua kembali ke ruang tamu. Ruang tamu di rumah ini besar, jadi bisa lebih leluasa. Ayah sudah menghubungi oma dan opa kalian, sebentar lagi beliau akan datang, kata Ram. Ayah, seru Aleta dan Aldebaran serentak. Bahkan keduanya tidak sadar sedikit meninggikan suaranya. Ale, sama orang tua tidak boleh meninggikan suara, tegur Cahaya. Maaf Bun, ucap Aleta dan Aldebaran serentak. Bukan sama bunda kalian minta maaf, tapi sama ayah, ujar Cahaya. Maaf ayah, ucap Aldebaran dan Aleta serentak. Kemudian keduanya pun mencium tangan ayahnya sebagai permohonan rasa bersalahnya. Al, bukankah tadi kamu bilang atur saja, jadi ayah atur deh. Salahnya di mana? Tanya Ram. Aldebaran tidak bisa menjawab, kemudian ia menoleh ke arah Faye yang sejak tadi diam saja. Assalamualaikum, ucap salam dari luar pintu. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Oh ya, Faye dan Geral sudah berpindah agama. Keduanya sudah memantapkan hati untuk menjadi mualaf. Bukan karena ingin menikah dengan Aldebaran, tapi Faye tertarik untuk menjadi mualaf. Ternyata Diva dan Darmendra yang datang. Saat Ram menelpon mominya dan mengatakan ada sesuatu yang penting ingin dibahas, Diva segera mengajak suaminya untuk ke rumah Ram. Maaf Mom, Dad harus merepotkan Momi dan Dedi untuk datang kemari, kata Ram. Gak apa-apa, langsung saja. Apa yang ingin kalian bahas? Tanya Diva. Ars langsung mencium tangan Diva dan Darmendra, kemudian disusul Aldebaran dan Aleta barulah Faye. Faye sedikit demi sedikit mulai mengerti dengan budaya di sini. Sebenarnya ini masalah mereka, ucap Ram menunjuk kedua anaknya. Apa mereka hendak menikah? Tebak Diva. Benar Mom, sebab itulah kami memanggil Momi dan Dedi kemari, jawab Ram. Kapan? Tanya Darmendra. Itulah yang ingin kami bincangkan, jawab Cahaya. Bagaimana Tuan Geral? Tanya Darmendra. Aku ikut saja, Tuan, jawab Geral. Minggu depan, jawab Ars tiba-tiba. Diam bisa gak? Bisik Aleta pada Ars. Ars hanya nyengir saja, sementara yang lain saling pandang, seolah meminta pendapat satu sama lain. Bagaimana kalau bertunangan lebih dulu, ujar Aldebaran akhirnya. Butuh proses lama, tapi boleh juga, jawab Diva. Berarti minggu depan tunangan lebih dulu. Tanya Darmendra. Aku setuju saja, jawab Geral. Dan diangguki oleh yang lain. Sepakat ya, minggu depan tunangan. Tanya Darmendra. Berarti Ars dengan Aldebaran harus memesan cincin pertunangan, sekaligus cincin kawin juga, kata Diva. Baik Oma, jawab Ars dan Aldebaran serentak. Cie yang mau nikah, jawabannya serentak, goda Cahaya. Sayang, antar aku ke kamar, pinta Ars. Sendiri saja, gitu aja minta diantar, balas Aleta. Aku kan sakit, sayang, kata Ars.
Memang kenapa? Tanya Diva. Ars terkena peluru, Oma, jawab Aleta. Kok bisa? Emang kurang hati-hati? Tanya Diva lagi. Aku terlalu panik Oma, saat mendengar Aleta dalam bahaya, jawab Ars. Parah gak? Tanya Darmendra. Cuma terkena lengan atas saja, gak parah kok Opa, jawab Aleta. Oh, tapi harus tetap dijaga. Entar infeksi loh, kata Darmendra lagi. Iya Opa, makanya aku minta tolong Aleta, ucap Ars. Baiklah, baiklah. Dasar manja, gerutu Aleta. Meskipun begitu tetap saja Aleta turuti. Fei, dari tadi Oma perhatikan kamu diam saja. Apa kamu sakit? Tanya Diva. Gak kok Oma, aku baik-baik saja, jawab Fei. Diva mendekat dan memegang tangan Fei, badanmu panas. Benarkah? Tanya Aldebaran nampak panik. Sepertinya Fei kurang sehat, kata Diva lagi. Aku antar ke kamar, tawar Aldebaran. Tanpa menunggu persetujuan dari Fei atau siapapun, Aldebaran langsung membawa Fei ke kamar. Kenapa gak bilang? Tanya Aldebaran. Aku merasa baik-baik saja, jawab Fei. Istirahatlah, nanti aku suruh Bunda memeriksa kamu, ucap Aldebaran. Tanpa Aldebaran tahu, Cahaya sudah berada di dekat pintu kamar. Cahaya melihat Aldebaran mengecup kening dan bibir Fei. Cahaya sebisa mungkin menahan tawa agar tidak ketahuan. Istirahatlah, ucap Aldebaran. Kemudian berbalik dan terkejut melihat sang bunda sudah ada di dekat pintu. Bunda, sejak kapan Bunda di sini? Tanya Aldebaran. Sejak kamu mencium Fei, jawab Cahaya enteng. Aldebaran yang malu pun langsung keluar. Kemudian Cahaya memeriksa keadaan Fei. Dan benar saja Fei demam, bahkan suhu tubuhnya sangat panas. Cahaya selain dokter bedah, ia juga bisa memeriksa dan mengobati penyakit ringan seperti demam dan sebagainya. Istirahat ya, dan minum obat penurun panas, kata Cahaya. Sementara di kamar lain, sayang, di sini aja dulu, pinta Ars. Aleta menghela nafas, ia baru tahu kalau Ars bisa bertingkah seperti anak kecil. Beginikah sifat Ars yang sesungguhnya? Batin Aleta. Sayang, kok diam? Tanya Ars. Iya, aku akan di sini menemanimu, jawab Aleta akhirnya. Dalam hati Ars bersorak senang. Tidak sia-sia dia terluka, asal bisa bersama Aleta. Ars berbaring di tempat tidur. Aleta dengan setia menunggu, dia akan keluar saat Ars sudah tertidur nantinya. Ternyata dugaan Aleta salah, Ars tidak mau tidur. Tapi malah dirinya yang tertidur di samping Ars. Tidurlah sayang, ucap Ars, kemudian mengecup kening hingga bibir Aleta. Ars juga berbaring di samping Aleta dan memeluknya erat. Tapi Aleta tidak terbangun sedikit pun, mungkin karena terlalu lelah hingga tidak sadar kalau dipeluk. Setelah beberapa jam, Aleta membuka matanya. Ternyata dia tertidur dalam pelukan Ars yang saat ini juga tertidur. Aish, kenapa aku yang tertidur? Pikir Aleta. Aleta menatap Ars yang masih betah memeluknya. Terlihat jelas wajah bahagia Ars meskipun saat tidur. Aku tidak tahu, mengapa aku bisa mencintaimu. Padahal begitu banyak pria tampan yang mengincarku. Apakah ini yang dinamakan takdir? Pertemuan kita tanpa disengaja dan akhirnya jatuh cinta, gumam Aleta. Aleta mengelus pipi mulus Ars. Walaupun Ars seorang pria tapi terlihat begitu tampan. Inikah yang disebut pria cantik? Bibir merah alami wajah mulus tanpa bulu halus di sekitar rahang, batin Aleta. Aku memang tampan, dulu aja yang terlihat kucel karena tidak terurus, kata Ars. Kamu bangun, tanya Aleta. Jawab Ars. Sejak kapan? Tanya Aleta lagi. Sejak sayangku ini bergumam sendiri, jawab Ars. Jadi kamu mendengarnya? Tanya Aleta. Sangat, jawab Ars. Aleta tampak malu karena ketahuan. Bangun yuk, ajak Aleta. Sebentar, biarkan dulu seperti ini, ucap Ars. Sudah nanti ketahuan, kata Aleta. Bagus dong, biar cepat dinikahkan dan tidak melalui proses pertunangan, jawab Ars santai. Aleta pun pasrah saja, Ars tersenyum penuh kemenangan karena Aleta tidak membantah lagi. Setelah kesepakatan dibuat, Ram memberitahu saudara-saudaranya juga adik perempuannya. Mereka terkejut, tidak menduga akan secepat ini. Perkara yang baik jangan ditunda-tunda. Begitulah kata Ram sehingga membuat mereka bungkam. Persiapan untuk acara pertunangan diurus oleh Diva. Nanti bila sudah menikah baru akan dibantu oleh yang lain. Biar bagaimanapun Diva adalah wanita yang tertua di keluarga Henderson. Dan harus dikedepankan.
Hani Ale tidak ada di kamarnya, lapor Cahaya karena tidak mendapati putrinya di dalam kamarnya. Coba cari di kamarnya Ars, titah Ram. Cahaya pun pergi ke kamar tamu dan mengetuk pintunya. Aleta yang dalam dekapan Ars pun melepaskan diri. Bunda, ucap Aleta pelan, setelah pintu dibuka. Kalian ngapain lama-lama di dalam kamar? Ingat kalian belum menikah, jangan melampaui batas, tanya Cahaya berpesan. Maaf Bunda, tadi Ale ketiduran. Mungkin terlalu capek, jawab Aleta tertunduk. Ya sudah, kembali ke kamarmu. Oma sama opamu tadi mau pamit, tapi kalian tidak ada, kata Cahaya. Maaf Bun, ucap Aleta. Kemudian keluar dari kamar tamu yang ditempati oleh Ars. Aleta masuk ke dalam kamarnya dan langsung ke kamar mandi. Ia ingin membersihkan diri karena seharian tidak mandi. Badan terasa gerah, gumam Aleta. Aleta pun menyiram tubuhnya dengan air dingin di bawah pancuran shower. Terasa segar setelah seharian tidak kena air. Seharusnya aku berendam, tapi tidak apalah, batin Aleta. Setelah selesai mandi, Aleta pun berganti pakaian lengkap, dan mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Aleta keluar dari kamarnya dan menuju dapur, dilihatnya sang nenek sedang memasak untuk makan malam. Kenapa nenek yang masak? Tanya Aleta. Gak apa-apa, lagi pula nenek tidak ada pekerjaan, jawab Wardina. Seharusnya nenek istirahat, sini Ale gantiin nenek, pinta Aleta. Nah gitu kan bagus, anak gadis harus rajin sebentar lagi akan menjadi istri orang, goda Cahaya. Bisa kubantu? Tanya Fei. Loh, bukannya kamu belum sehat? Tanya Cahaya. Sana istirahat dulu, titah Wardina. Aldebaran yang sedang berbincang dengan calon mertuanya pun dipanggil untuk membawa Fei ke kamarnya. Jika tidak nanti Fei tambah parah. Aku sudah sehat, kata Fei membantah saat Aldebaran ingin membawanya. Fei menjerit saat Aldebaran dengan enteng mengangkat tubuh Fei. Fei yang takut terjatuh pun segera melingkarkan tangannya di leher Aldebaran. Pandang keduanya bertemu karena wajah keduanya hanya berjarak sejengkal saja. Fei kenapa? Tanya Geralt cemas. Gak apa-apa, cuma menyuruhnya istirahat saja, jawab Aldebaran. Geralt pun tidak bertanya lagi. Ia sangat mempercayai Aldebaran untuk menjaga Fei. Kalau suatu saat nanti Tuhan memanggilnya, maka Geralt sudah lebih tenang. Istirahatlah, kata Aldebaran sambil meletakkan Fei di atas tempat tidur. Dengan telaten Aldebaran menyelimuti tubuh Fei sebatas perut. Kemudian Aldebaran hendak pergi, tapi tangannya dicekal oleh Fei. Kenapa? Tanya Aldebaran sambil melihat tangan Fei yang sedang memegang tangannya. Apakah kamu mencintaiku? Tanya Fei. Aldebaran tersenyum, aku keluar dulu, iya. Jawab dulu, aku tidak ingin kamu menikahi aku karena terpaksa, tekan Fei. Aldebaran duduk di sisi ranjang, dan tangannya perlahan mengelus rambut panjang Fei yang berwarna kecoklatan. Menurutmu, tanya Aldebaran, dan malah memberikan teka-teki. Aku bukan cenayang yang bisa membaca isi hati dan pikiran orang lain. Kamu hanya perlu jawab iya atau tidak, kata Fei. Coba tanyakan pada hatimu, pinta Aldebaran. Jangan buat aku semakin bingung dengan kamu memberikan aku teka-teki, ucap Fei. Aku tidak pernah memperlakukan perempuan lain seperti ini, jadi pikirkanlah sendiri, kata Aldebaran. Aldebaran kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan menuju pintu. Saat Aldebaran hendak membuka pintu, tangannya menggantung karena mendengar ucapan Fei. Sebaiknya kita batalkan saja pernikahan ini, aku tidak mau pernikahan ini menjadi beban buatmu. Aldebaran kembali mendekati Fei. Ia menarik tangan Fei pelan. Fei pun bangkit mengikuti tarikan tangan tersebut. Aldebaran mengelus rambut, pipi dan hidung Fei. Fei terdiam saat diperlakukan seperti itu. Tapi jujur saja, jantungnya merasa ingin melompat dari tempatnya. Sepenting itukah ungkapan cinta? Apa perlakuanku selama ini belum cukup menjawab semuanya? Tanya Aldebaran. Fei tertunduk, aku tidak tahu. Kamu perempuan pertama yang aku perlakukan seperti ini, kamu perempuan pertama yang merasakan bibir ini, dan kamu adalah yang, Aldebaran menjeda ucapannya. Kemudian Aldebaran mengangkat dagu Fei sehingga Fei sedikit mendongak dan keduanya saling bertatapan. Kamu yang pertama dan terakhir menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku kelak, ucap Aldebaran. Aku pikir perlakuanku bisa menjawab semuanya, tanpa harus mengucapkan kata cinta. 1000 kali pun kita mengucapkan kata cinta, kalau tidak ikhlas maka tidak akan bermakna, kata Aldebaran. Fei masih betah dengan diamnya, kata-kata Aldebaran terasa menembus ke relung hatinya yang paling dalam.
Aldebaran memeluk Fei yang masih diam mematung. Perlahan tapi pasti Fei membalas pelukan tersebut. Cukup lama keduanya berpelukan seolah mengungkapkan perasaannya masing-masing. Istirahatlah, besok kita akan membeli cincin untuk pertunangan kita, kata Aldebaran melerai pelukannya. Fei mengangguk, iya. Aldebaran hendak melangkah pergi, tapi tanpa diduga Fei menarik kembali tangan Aldebaran. Fei langsung bibir Aldebaran. Aldebaran terdiam mematung, tidak menyangka akan mendapat C** Uman lebih dulu dari seorang Fei. Aldebaran tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan membalasnya. Aldebaran lembut bibir Fei. Dan Fei pun membalasnya. Keduanya terdiam sejenak saat C** Uman mereka terlepas. Aku mencintaimu, ucap Fei. Ia memberanikan diri untuk mengucapkannya duluan. Aku juga, jawab Aldebaran akhirnya. Akhirnya keduanya saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Aldebaran yang tadinya gengsi, sekarang sudah mulai terbuka dengan perasaannya. Titik.